Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menerangkan mengenai tugas mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Ayu Salsabila dengan NIM 19.01.55.0003. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas di Kubang, Semarang. Jadi, di sini saya diberi tugas yaitu bagaimana cara melakukan instalasi dual sistem operasi di komputer atau di laptop. Pilih alternatif cara instalasinya, yaitu dengan cara 1, dual boot, dan kedua ada menggunakan virtual mesin. Sebelum kita melakukan instalasi dual operasi sistem, sebaiknya kita perlu tahu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai jurik untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, kita pahami mengenai dual sistem operasi. Dikarenakan kebutuhan, kita akan berpikir bagaimana membuat dua atau beberapa sistem operasi pada sebuah komputer yang digunakan. Dual operating system adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan instalasi dua atau beberapa sistem operasi pada satu komputer. Alternatif lain menjalankan dual EOS atau multi EOS adalah menggunakan VirtualBox, QEMU, VMware, atau aplikasi virtual lainnya. Dengan aplikasi virtual tersebut, kita dapat membuat mesin-mesin virtual di komputer yang kita gunakan. Walaupun begitu, hasil yang dicapai dalam virtualisasi tidak akan maksimal dan tergantung pada software virtualisasi itu sendiri. Jadi, dual sistem operasi ini adalah menjadikan satu komputer atau laptop terdapat dua sistem operasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari dual sistem operasi adalah 1. Ketika salah satu sistem operasi terkendala masalah, maka sistem operasi yang lainnya lagi dapat memperbaiki masalah tersebut. 2. Mengurangi biaya hardware. Dan ketiga, kompatibilitas software. Adapun kekurangan dual sistem operasi, yaitu 1. Ribet installnya, baik install EOS-nya, driver maupun konfigurasi lainnya. Kedua, makan ruang hard disk yang tidak sedikit. Adapun alasan menggunakan dual sistem operasi yaitu kita ingin memainkan game secara maksimal dalam satu komputer yang juga digunakan untuk kebutuhan kerja dan tanpa harus mengganggu konfigurasi yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Selanjutnya, kita kembali ke soalnya. Jadi, di sini ada dua pilihan metode untuk menginstal, yaitu yang pertama
dengan dual boot, dan kedua menggunakan virtual machine. Kita perlu tahu dulu nih perbedaan dari dua metode ini. Kalau dual boot itu metode menginstal langsung dari komputernya atau dari laptopnya. Sedangkan menggunakan virtual machine adalah metode menginstal dengan menggunakan aplikasi. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Dan di sini saya akan memilih menggunakan virtual machine. Virtual machine. Dengan kata lain, virtual machine adalah alat yang membuat komputer di dalam komputer dan berjalan pada jendela. Sama seperti program lain. Virtual machine adalah sandbox dari sisa sistem. Artinya, perangkat lunak di dalam mesin virtual tidak dapat melarikan diri atau merusak komputer itu sendiri. Nah, virtual machine ini yang menjalankan sebuah aplikasi. Contohnya aplikasi VirtualBox. VirtualBox ini yang akan kita pakai untuk menginstal dual sistem operasi nanti. Selanjutnya, VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak visualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Sistem operasi yang dapat menjalankannya antara lain Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris, dan OpenSolaris. Kelebihan VirtualBox. Salah satu keuntungannya adalah penggunaannya yang sederhana dan proses instalnya yang mudah, tidak membutuhkan waktu lama. Di sini kita akan mencoba menginstal Windows 7 dan Linux dengan aplikasi VirtualBox. Windows 7 adalah versi Windows terakhir yang menggunakan menu Start, yang menggantikan versi Windows sebelumnya. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009. Kenapa saya memilih Windows 7? Karena Windows 7 ini mudah untuk diinstal oleh pemula, lalu lebih stabil dan mudah untuk menemukan software yang kompatibel untuk aktivitas produktif. Selanjutnya, sistem yang akan saya install nanti adalah Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, lisensi publik umum. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Setelah ini, kita tonton video untuk tutorial instalasi dual sistem operasi dengan menggunakan virtual machine. Yuk simak videonya. Sebelum kita melakukan penginstalan, kita perlu memiliki aplikasi VirtualBox. Jadi di sini saya akan menginstal VirtualBox yang sudah saya download tadi. Caranya, kita klik File Manager, lalu kita cari file VirtualBox-nya.
lalu kita klik 2 kali, kemudian muncul opsi seperti ini, kita pilih next, kita next lagi, terus kita tunggu dulu. Setelah itu kita finish. Klik finish ya. Nah, sudah. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk penginstalan. Pertama kita klik 2 kali virtual box-nya, lalu kita pilih mesin, klik new. Setelah ini kita beri nama Ubuntu karena kita akan menginstal Ubuntu. Di sini menjadi Ubuntu ya tulisannya. Kita next lagi, next, create, next, create. Nah, lalu habis ini kita coba untuk menjalankan aplikasinya ya. Klik 2 kali. Setelah itu kita buka folder untuk memilih file Ubuntu-nya. Klik add, lalu kita cari file Ubuntu-nya. Klik, lalu open, terus klik choose, start. Tunggu dulu ya. Jadi di sini muncul seperti tampilan ini ya. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Setelah ini kita klik pasang Ubuntu. Lalu kita pilih lanjutkan. Kita klik lanjutkan lagi. Setelah itu pasang sekarang. Nah, ini lokasinya di Jakarta. Langsung kita lanjutkan aja. Nah, ini udah English semua, langsung kita lanjutkan. Lalu kita tulis namanya. Ini nama saya sendiri. Lalu kita tulis sandinya. Sandinya terserah kalian. Nah, di sini bisa langsung kalian pilih masuk secara otomatis atau dengan sandi, terserah kalian. Di sini saya memilih masuk secara otomatis. Langsung kita lanjutkan ya.
Nah, lalu kita tunggu progresnya. Kita langsung skip aja progresnya. Lalu ada tampilan seperti ini, langsung nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu. Nah, tampilan Linux seperti ini ya. Sudah selesai menginstalnya. Sekarang kita lanjut ke menginstal Windows. Nah, setelah ini kita akan menginstal Windows. Caranya seperti tadi, yaitu kita klik mesin. Kita klik dulu, terus kita pilih New. Setelah itu namanya kita kasih nama Windows 7 karena kita akan menginstal Windows 7. Nah, itu namanya jadi Windows 7 ya. Setelah ini kita klik next. Setelah next, di sini kita size-nya kita ganti dengan 1024 ya. Lalu langsung saja kita next. Lalu kita create, kita next lagi. Langsung kita create. Nah, di sini udah ya. Setelah itu kita akan mencoba. Langsung klik start. Tunggu sebentar. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini kita klik gambar folder, lalu kita klik add. Setelah itu kita cari file Windows 7-nya ya, yang sudah kita download. Kita cari filenya dulu. Nah, ini Windows 7-nya. Kita buka dulu. Diklik. Langsung open. Nah, setelah itu langsung kita klik choose. Lalu start, pilih start. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ini membutuhkan waktu cukup lama. Lalu di sini muncul seperti ini. Nah, langsung kita next aja sih. Next, lalu langsung install sekarang. Di sini langsung kita pilih Windows 7 Professional yang 64. Langsung next aja. Lalu kita langsung centang di situ, kita next lagi. Kita pilih custom, install Windows only yang bawah ya, ini ya. Lalu di sini kita akan membagi partisinya dengan cara kita klik new. Setelah itu
Di sini size-nya kita ganti dengan 22768. Langsung kita apply. Kita oke. Nah, ini sudah terbagi. Di situ sudah ada tulisannya. Tulisan primary di sini ya. Setelah itu next. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini membutuhkan waktu lama, langsung kita skip aja ya prosesnya. Kita skip. Nah, ini udah. Lalu kita tunggu lagi. Kita tunggu. Ini kita langsung skip. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Kita tulis aja username-nya kita. Kita langsung next. Langsung kita tuliskan password-nya. Password seperti awal tadi. Setelah ini langsung kita next. Di sini kita pilih Ask Me Later. Langsung kita next. Lalu pilih Public Network. Nah, ada tampilan seperti ini. Langsung kita pilih exit aja di bawah kiri itu. Setelah ini sudah selesai. Seperti ini tampilan Windows 7. Nah, tadi adalah video tutorial bagaimana cara menginstal dual sistem operasi dengan metode virtual machine dengan aplikasi VirtualBox. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.